Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Adila dengan NIM 230705075. Di sini saya akan membahas materi tentang struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengatur dan menyimpan data dalam komputer sehingga dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Struktur data memungkinkan kita untuk mengatur informasi dengan cara yang terstruktur, memudahkan pencarian, pengurutan, dan memanipulasi data. Struktur data dia ada terbagi dua. Yang pertama, linear dan non-linear. Dalam linear, dia terbagi dua lagi, yaitu statis dan dinamis. Dalam statis terdapat array, kalau yang dalam dinamis terdapat linked list, stack, sama queue. Kalau non-linear, dia ada beberapa juga. Yang pertama ada tree, binary tree, heap, dan graph. Kita di sini akan membahas yang pertama array. Array adalah kumpulan elemen data dengan tipe data yang sama yang disimpan secara berurutan dalam memori. Setiap elemen dapat diakses dengan menggunakan indeksnya yang merupakan angka yang menunjukkan posisi elemen dalam array. Karakteristik array. Array memiliki ukuran yang tetap, yang berarti jumlah elemen yang dapat di-store di dalamnya ditentukan saat array dideklarasikan. Semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array memiliki indeks unik yang menunjukkan posisinya dalam array. Indeks pertama di array adalah 0. Harus semua dimulai dari 0. Kemudian elemen dalam array disimpan secara berurutan dalam memori. Dan ini adalah bentuk struktur data array. Array dia indeksnya dimulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, dan sampai seterusnya. Dan sekarang saya akan membahas tentang eksperimen yang akan dilakukan pada array di Google Colab. Yang pertama akan saya lakukan adalah switching. Switching itu adalah teknik untuk mengambil bagian tertentu dari array tanpa membuat salinan data baru. Jadi pertama langkahnya adalah kita taruh dulu import numpy as np, kemudian kita taruh array sama dengan np. Ini untuk sebagai dinamakan kemudian kita masukkan datanya, masukkan elemennya. Misalnya kita masukkan 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Kemudian enter. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengambil elemen kedua dan keempat, karena yang kita perintahnya adalah subset array elemen berapa yang kita ambil. Misalnya kita akan ambil elemen yang
ke-1 dan ke-4. Kemudian kita print subsetnya. Kemudian mari coba kita running. Jadi hasilnya gitu. Yang kita ambil itu, kita akan ambil elemen ke 2 sampai ke 4. Jadi yang terambil 20, 30, dan 40 itu adalah ekspresi eksperimen dari switching. Selanjutnya akan saya bahas eksperimen dari operasi matematika. Ya, langkah pertamanya sama juga, import numpy snp. Pertama kita masukkan hurufnya, angkanya untuk mendeklar. Misal kita masukkan angkanya, angka 10, 20, 30. Kemudian kita masukkan yang lainnya, karena ini untuk pengoperasian matematika. Misalnya kita masukkan 2, 5, 10. Sudah. Kemudian kita buat penjumlahan. Jadi cara membuat cara membuat operasinya dengan cara hasil sama dengan array 1 tambah array 2, kemudian kita print hasilnya. Maka hasilnya akan begitu, 10 ditambah 2 sama dengan jadinya 12, 20 ditambah 5 jadinya 25, dan 30 ditambah 10 jadinya 40. Selanjutnya akan saya bahas
elemen unik. Jadi elemen unik dia itu untuk mencari untuk menghilangkan duplikat. Jadi seperti ini. NP datanya NP array. Jadi misalnya datanya kita masukkan 1, 2, 3. Misal tiganya ada 4, kemudian 4, dan kemudian sebelumnya salah. Kemudian cara menghilangkan duplikatnya, kita bisa pakai kode unique kemudian elemen np unique q data. Kemudian coba kita printkan unique elemennya. Kemudian jadi hasil yang keluar akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian materi selanjutnya adalah mengurutkan. Jadi dia misal ada data seperti data sama dengan array. Ada data seperti ini, seperti 5, 2, 8, 1, 9. Ada data seperti itu yang tidak berurut, maka akan kita urut dengan menggunakan sorted data. Kemudian kita np sort, kemudian data, kemudian kita print sorted datanya. Sorted data.
Mari kita coba. Nah, ini dari yang tidak berurut, dari ini jadi menjadi urut dia. Jadi materi selanjutnya akan saya bahas dia untuk mencari. Pertama kita import dulu, import numpy as np, kemudian kita masukkan datanya, data numpy array, misal array yang pertama, misal datanya ada 10, 1 2 3 4 5. Misal datanya seperti itu, maka untuk mencari dia menggunakan kita mencarinya akan menggunakan index. Jadi tulisnya index where data yang elemen indeksnya yang indeks ketiga. Jadi kemudian kita printkan indeks. Jadi indeks yang indeks yang ketiga adalah indeks yang angka 3 adalah 2, karena yang pertama ini adalah indeks 0, indeks 1 dan indeks 3. Jadi yang terjawab adalah array 2. Kemudian materi selanjutnya akan kita buat eksperimen pada string. Yang pertama kita akan membuat yang menggabungkan array string. Jadi yang pertama kita kata satu, misal kata satunya adalah Python tanda kutip is lagi tanda kutip lagi fun. Ini adalah kata yang pertama. Kemudian kata yang kedua kita buat array tanda kutip n ada koma lagi tanda kutip.
jangan lupa tanda kutipnya, powerful. Kemudian jadi kata yang pertama adalah Python is fun, dan kata yang kedua adalah and powerful. Jadi untuk kodenya adalah combinate kata sama dengan NP NumPy array bukan NumPy array, NumPy concatenate itu untuk menggabungkan dari kata yang pertama, kata satu, dan kata yang kedua. Jadi itu adalah kodenya atau sintaksnya. Kemudian kita printnya dengan combinate kata. Coba kita running. Jadi yang keluar adalah Python is fun and powerful. Dan materi selanjutnya akan bahas tentang mencari panjang string dalam array. Jadi yang pertama itu kita taruh dulu katanya, kata sama dengan array dan taruh katanya, misal katanya apple. Sebelum itu jangan lupa ditaruh tanda kutip, biar tanda kutip 2 biar tidak salah. Kemudian misal kita ambil banana, kemudian kita ambil kata selanjutnya. Untuk selanjutnya kita pakai durian. Kemudian dia ini akan menggunakan for, jadi sulutnya kita taruh for i kata word itu adalah, kita pakai bahasa Inggris, word in enumerator ini. Kemudian kata kita pakai, kemudian kita print combinate word, gabungan combinate kata. Ini bukan
combined word, kita akan printnya bukan combined word karena ini berbeda. Jadi akan kita print F sama dengan 4. Jadi F itu 4 misal kata itu word memiliki panjang length word karakter. Dan ini, jadi ini adalah untuk print F kata ini wordnya yang ini untuk memiliki panjang. Jadi katanya ini berapa panjangnya. Jadi salah word. Dan jadi kita running. Jadi yang ini kata apple memiliki panjang 5 karakter. Jadi ada 5 karakter huruf. Kemudian banana ada 6 karakter. Durian memiliki panjang 6 karakter. Dan jadi kesimpulan dari array adalah struktur data yang kuat, yang ideal untuk berbagi tugas pemrograman meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Array tetap menjadi salah satu struktur data yang paling banyak digunakan dalam pemrograman. Jadi cukup sekian video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.